assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dion di Taiwan. Saya barusan madang all you can eat Mbak Besti. Terus sekarang mau jalan-jalan sama shopping. Hari ini saya libur sendiri, seperti yang Mbak Besti lihat di video pertama. Ini perut saya blending keparken. Jadi ini tadi saya kok sembarang-barang. Tapi all you can eat bayarnya sama, kalau tidak sepuasnya kan ya rugi ya Mbak Besti. Tuh tempatnya itu di depannya parkiran ini ya. Terus ke sana itu si mending. Kalau Mbak Bu Besti mau ke restoran tempat saya tadi itu dari Sinfudang itu belok ngiri, terus sampai perempatan ini, terus depannya ini, depannya parkiran ini. Oke, sekarang saya mau ke sebelah sini ya. Kayaknya di sini tuh saya mendelok di Maps ada toko buku yang biasa sering saya beli tapi lewat online, lewat Shopee. Ini Ashley T Spectrum. Toko bukunya lagi tutup toko buku. Oh, mungkin di dalam situ ya. Ya sudah, kalau gitu saya masuk saja. Saya muter-muter di lantai 1, lantai 2, ndak ketemu. Saya pikir Ashley T itu cuman nama mall kayak gitu. Ternyata di lantai 3 Mbak Bu Besti. Di lantai 3 tuh. Untung saya tidak menyerah. Akhirnya ketemu toko buku. Saya biasanya beli di toko ini, tapi via online. Harry Potter terbaru, tapi bukan Mina 5. Yang Mina 5 kan cuma 1-3. Ini dari Carl James. Ini saya sudah PO di online shopnya, dapat harga 869 NT. Di sini setengah juta lebih Mbak Besti. Saya beli di online dapat harga 869. Di sini 1000 NT, 1100. Ini 99. Tapi harus PO sampai bulan 12. Enggak apa-apa. Saya sabar kok. Yang penting udah dapet. Tuh. Harry, Ron, sama Hagrid. Kalau pernak-pernik kayak gini tuh saya ndak terlalu berminat. Ini puzzle, a book. Bukan. Ini tongkat sihir, nggak tahu punyanya siapa. Magical creature. Nggak ada tulisannya ya, punya siapa? Saya pengen beli punyanya Hermione Granger. Yang sini tuh buku anak-anak semuanya. Saya mau nyari Harry Potter yang lianya. Tapi kayaknya di sini anak-anak. Kok cuman itu doang yang dipajang di depan? Saya penasaran ini harganya berapa, tak polak-walik kok tidak ada harganya. Oh ini. Oh, 599, 300.000 Mbak Bu Besti, 350.000. Tidaklah, mending tak tukangi jajan. Walaupun saya pecinta berat Harry Potter, tapi kalau perintilan-perintilan seperti ini saya tidak terlalu tertarik.
Saya lebih tertarik bukunya, soalnya kalau buku bahasa Inggris kayak gini, ini kan bisa diwariskan ke anak-anak. Jadi biar baca novel, baca cerita sambil belajar bahasa Inggris. Ini lucunya. Wah, ini kalau bodoh bisa buat ada sangu ini. Harganya berapa ini? Lu tidak ada harganya. Jadi didol ora kok tidak dikei rego iki. Oh. 350.000 Mbak Besti. Stanley. Kayaknya Endel pengen banget beli ini. Dia belum tahu kalau di sini ada. $1.200. Setelah saya mubeng-mubeng, saya nemu satu lagi Mbak Bu Besti. Karyanya J.K. Rowling. Ini yang versi Jim Kay. Jim Kay itu kayak ilustrasi, jadi ini bukunya ada gambarnya, tapi saya nggak menyangka kalau bukunya itu ternyata setebal ini, dan itu berat banget. Kayaknya ini 1 kilo lebih. Harganya 0,5 juta lebih. Di Indonesia lebih murah, sekitar 200 sampai 300-an kalau nggak salah. Paling mahal-mahalnya sekitar berapa ya? 400 lah, nggak sampai. Cuman yang versi ini belum ada bahasa Indonesianya, jadi saya nunggu yang ada terjemahan bahasa Indonesianya. Soalnya yang bahasa Inggris saya kan sudah punya. Bukan sudah punya, sudah order. Sudah order tapi dalam versi yang lain. Yang tadi loh Mbak Besti. Terus ini yang versi ilustrasi. Ilustrasi itu kayak gambar doang. Kalau yang tadi itu ada 3D-nya. Terus saya nemu ini juga. Harganya 650.000, 700.000. Tuh. Ini kalau dibuka dalamnya kayak gini. Ada adiknya Hagrid tuh siapa, lali saya. Lupa. Terus Aragog. Terus siapa lagi ini? Kayaknya cuma Aragog doang. Sama adiknya Hagrid itu. Oh, harusnya harganya ini Mbak Besti 2625 edan. Sopo sing arepe tuku? Oh, ini catur. Ron pinter catur. Udah nggak ada lagi kayaknya. Tak pikir toko bukunya cuman di sana doang. Saya batin kok bukunya dikit sekali. Ternyata nyampe sini Mbak Besti. Jadi satu lantai toko buku semua. Tapi sayangnya bukunya itu loh, tulisannya gede. Ya saya tidak bisa moco. Buta huruf langsung aku. Langsung buta huruf mendadak. Ini kalau seumpamanya tes CPNS, polisi, TNI, terus BUMN, bangsa ngono-ngono kuwi, terus disuruh tes membaca gini lah, bodoh. Menyisih pas babak penyisian. Nemu lagi di sini.
Nggak ada reganya ini. Ini yang soft cover. Ya, tulisan gedek. Edward Cullen. Kok bukunya ngene? Oh, tulisannya gedek, tidak gitu. Saya sudah di luar Mbak Bu Besti dan ternyata hujan, kadung payungnya tak titip nih. Lah tadi cerah mentor-mentor siapa ngira kalau sorenya hujan. Tadi saya masuknya lewat sini, kok saya keluarnya lewat sana. Alah ya sembolah. Ini masih dilindungi atap-atap itu ya, delok lah. Bagus sekali. Jadi nil Mbak Besti, saya lari-larian. Hujannya deras banget. Oke, sekarang waktunya shopping lagi. Perasaan saya tadi sudah keliling kemana-mana, tapi jamnya tidak melaku-melaku. Panggah jam 6:30 saja. Saya belanja di sini. Mau beli skincare. Ini buat ngosoki bolot Mbak Besti. Jadi tidak usah pakai batu lagi, tidak usah pakai batu kali lagi. Sekarang sudah ada ini. Tahun 2025 teknologi semakin canggih, jadi gosokan batu sekarang sudah tersingkirkan. Vino 179. Saya pengen beli yang gede sekalian biar tidak bolak-balik beli. Ya kok tidak ada? Penjualnya jadi apik pakai payung. Ya Allah, tambah terus. Mulai. Oh, Pak Dene langsung. Sama aja ya Mbak Besti di Indonesia sama di Taiwan. Sudah tahu dilarang, pakai ndablek saja. Nah itu malah jogrok di sana. Saya meluncur lagi Mbak Besti. Sekarang saya mau ke Don Donki untuk membeli skincare Jepang. Nabrak orang. Ya kasihan dia di tengah jalan kayak gitu, nggak bisa atraksi, jadi nggak bisa dapat duit. Yo, kasihan sekali. Ini saya lewat di pertokoan biar tidak kehujanan karena ada atapnya ya toh. Ini sandal diskon ini 390. Tapi kalau saya pilih yang mahal sekalian karena yang murah itu dipakai sakit Mbak Bu Besti. Apalagi saya itu kalau libur tukang melaku-melaku teko ngendi-ngendi ya kan. Loh, lewat sini. Ini loh Mbak Besti, ini cleansing oil
foam cleanser. Saya cari yang ini ya. Ini lotion, essence, lotion, emulsionnya kok tidak kan gini? Nggak umum tenan. Ini pian jikoknya. Nah, saya mau cari ini emulsion. Oke, Mbak Bu Besti, saya beli yang emulsion saja karena tidak ada duit. Yang ini sajanya eman sekali. Ini isi 2 harganya cuma 880. Tapi dananya menipis sih. Dikabari akhir bulan mau nganu. Mau apa itu namanya? Medical. Harus bayar 2000 NT, 1 juta. Ini apa ini? Ya wes, saya kok ya di kerangkeng ini atau ya jabang bayi. Emulsion. Harganya ini Mbak Bu Besti hampir setengah juta. Jadi kemarin itu sebenarnya saya itu jajal. Terus kok cocok. Terus sabunnya pakai yang ini ya Mbak Bu Besti. Dulu saya itu beruntusan parah, pakai ini langsung sembuh. Yang mendudoi teman saya yang mendudoi majikannya. Harganya 249. Saya tidak beli karena masih itu buci. Eskalatornya mana? Ini tuh buat merapikan rambut gitu loh Mbak Bu Besti, kayak gini. Dioser-oserkan bagian atas, jadi biar anak rambutnya itu tidak mencuat kemana-mana. Harganya 110.000. Ini lebih mahal, 125.000. Saya tuh nyari sisir ini, alah kok harganya 250.000. Susah nyari sisir yang 2 brush kayak gini. Tapi harganya kok demit. Ya sudah, bulan depan saja. Bulan ini tidak ada duit. Sudah Mbak Bu Besti, saya cuman beli emulsion saja. Terus sekarang mau cari makanan terus get pulang karena ini sudah jam 8:30. Oh, ini tuh toko sepatu Nike tuh. Oke Mbak Bu Besti. Ini bakul apa ini? Mie Afung masih wantri aja jam segini. Ini yang butuh pasangan setia ini. Ramai sekali. Saya mau beli gorengan saja. Nomor 51, ini oktopus 1. Oktopus ini enak, sama tahu telur. Tahu telurnya mana? Egg tofu ini nomor 10. Nomor 10 1, harganya 55. Terus tadi harganya 75. Ya Allah, kertasnya. Dapat nomor 50, habisnya 130 NT. Terus yang antri, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Delolah, delolah.
Apa sih nggak foto nih Mbak? Oh, terjemah nih toh. Udah nomor 49, bentar lagi nomor 50. Lah kok macet? Malanti atau? Sudah punya aku Mbak Besti. Oke, kita pulang. Sudah Mbak Bu Besti. Saya sudah tidak berani beli apa-apa lagi karena tidak bisa bawanya. Belum bawa kemangi bareng, ya Allah. Jan, mana ndak bawa koper. Ini kalau libur tidak bawa koper, pating kerentil kayak gini loh Mbak Bu Besti. Jadi kalau saya libur bawa koper itu ya jangan dipaido, jangan dijulitin, jangan dihujat. Libur ngono gawani koper kayak minggat. Tidak tahu saja kalau libur itu semuanya dibeli. Oke, sudah tidak hujan kan? Oh, masih gerimis. Es dawet Mbak Besti. Bikin tintil wedus. Oh Mas, males Mas. Yang semangat dong. Ini saya sudah di dalam stasiun, barusan ngambil loker saya. Ya Allah, lempoh sekali kaki saya, rasanya cenut. Dan deloklah bawaan saya Mbak Bu Besti, ini pot berat sekali, terus popleh ya Allah, kemangi kue maneman sekali. Ini ceklek. Terus ini belanjaan. Ini belanjaan nih. Anjir kakek rengkek sekali. Ayung. Terus ini lek bawa piye, tanganku mek 2, kayak KB 3. Masa satunya tak candolkan gulu saya. Baterai saya sudah mendrip pula. Ya Allah, sikilku rasane kejulinu ya Allah. Jan, jompo sudah ini. Oke, Mbak Bu Besti, sekarang sudah nyampe rumah. Ini keesokan harinya. Ya goleng. Kameraku goleng Mbak Besti. Saya tak benakkan dulu. Lunyum lese. Sudah, tapi kok tidak simetris gini, menceleng gini kayak otakku. Oke, sudah siap. Oke, sekarang saya mau men-spill belanjaan saya kemarin. Karena kemarin itu kan masuk dalam kayak semacam mall. Ya bukan mall sih, kayak pusat perbelanjaan gitu. Tapi tidak boleh direkam di sono. Nggak boleh pakai kamera profesional. Kalau pakai HP kayaknya boleh. Cuman ya saya males aja kemarin. Jadi ini sekarang saya mau men-spill belanjaan saya. Tapi sebelumnya saya mau cerita dulu. Jadi kan kemarin itu pas waktu saya keluar dari pusat perbelanjaan itu, kan hujan deras ya Mbak Besti. Hujan tapi nggak terlalu deras ya. Derasnya masih lumayan lah, masih normal lah. Terus kemudian begitu saya nyampe di stasiun sini, stasiun MRT sini, MRT. Nanti saya dikomplain lagi. Yes, pokoknya kui. Saya penaknya ngomong MRT, jadi MRT saja ya. Jadi nyampe di stasiun MRT sini kira-kira sekitar jam 9 lebih dikit, lebih 9 menit atau lebih 10 menitan lah ya. Terus ternyata di sini hujannya deres luar biasa Mbak Bu Besti. Saya bawa payung, tapi barang belanjaan saya itu banyak. Jadi tantangan saya itu banyak, ada sekitar kantongnya ini ada 2. Terus masih bawa pot yang berisi kemangi. Jadi kalau saya bawa di satu tangan 2 kantong sama 1 pot, itu tangan saya tidak sanggup. Terus kalau pakai 2 tangan, nah saya pegang payungnya kayak mana ya kan. Jadi tidak bisa. Alhasil saya mau menunggu agak reda dikit kayak gitu biar rada-rada gremis-gremis gitu, nanti saya mengeluncur pulang kayak gitu, pikir saya seperti itu. Terus saya ngabarin Mas Bos lah. Saya bilang kalau hujan deras, mungkin saya akan pulang sedikit terlambat kayak gitu. Terus kemudian Mas Bos itu bertanya kepada saya, kamu kira-kira pulangnya jam berapa kayak gitu, karena mungkin beliau mau mandi dulu ya, takutnya nanti saya mencet bel, beliau sedang mandi, jadi nggak ada yang bukain pintu, saya tetap kehujanan di luar kayak gitu. Jadi ditanya pulangnya jam berapa kayak gitu. Terus saya bilang, ini saya sudah di Jeincan itu tuh MRT station, jadi stasiun MRT kayak gitu. Tapi hujannya terlalu deras, saya tidak bisa pulang. Saya pulang tetap
akan basah kuyup semuanya. Barang bawaan saya semuanya pasti akan basah karena hujannya campur angin. Dan derasnya itu deres pol kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Kayak airnya itu disokkan dari atas kayak gitu. Langsung Mas Bos itu menelepon ya. Jadi nggak cuma chat kayak gitu, langsung menelepon. Tanya kepada saya, kamu tak jemput ya pakai mobil. Soalnya nanti kalau kamu nunggu di situ, nunggu terangnya sampai besok lusa, sampai besok lusanya lagi nggak akan terang karena ini perkiraan cuacanya bakal hujan deras sampai minggu depan kayak gitu kan. Terus saya bilang tidak usah, nanti saya merepotkan, kan cuman sak trip gitu ya Mbak Bu Besti, antara rumah sama MRT itu jaraknya sekitar 450 meter. Kalau mengetokkan mobil itu kayak merepotkan sekali. Saya pikir seperti itu ya toh. Ini lidah saya cuil Mbak Bu Besti, kecokot. Jadi saya agak susah ngomongnya. Terus Mas Bos itu bilang kayak gini, lah kamu kalau mengenteni terangnya, mengenteni redanya hujan ini, lah mbak sampai minggu depan ya kamu tetap di situ, kamu mau tinggal di situ kayak gitu. Terus akhirnya ya sudah, oke, saya bilang seperti itu. Kalau mau dijemput, tapi mohon maaf ya kalau merepotkan kayak gitu ya. Saya kan disungkan ya Mbak Bu Besti, mulai liburan udah terus dijemput majikan, ngerepoti sekali kayak gitu. Saya itu sungkan, tapi Mas Bos bilang enggak repot. Oke, kamu tunggu di situ, nanti kalau saya sudah sampai saya telepon lagi kayak gitu. Jadi alhasil saya pulang libur dijemput Mas Bos Mbak Bu Besti karena hujan terus. Dan alhamdulillah punya majikan baik. Saya dari majikan pertama, majikan kedua, sampai majikan ketiga itu alhamdulillah, kalau saya lagi kesusahan, walaupun saya kondisinya pas libur, pas off day, mereka itu langsung kayak sigap kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Dulu majikan pertama saya juga gitu. Saya itu libur, pulang pergi diantar jemput. Jadi berangkatnya itu pagi-pagi sekitar jam 6:30-an itu diantar ke terminal. Susah sekali ngomong. Jadi diantar ke terminal, dari rumah majikan ke terminal itu jaraknya mungkin sekitar 1,5 km kayak gitu. Kalau jalan kan kejauhan. Terus kalau naik sepeda, nanti sepedanya dititipkan di mana, nggak ada kuncinya. Jadi diterkan sama majikan kayak gitu. Terus pulangnya ya nanti saya nelpon terus dijemput ya. Jadi saya pulangnya jam 7, jam 8, jam 9 kayak gitu. Majikan saya telepon langsung. Pokoknya saya belum pulang, mereka pasti akan nungguin saya telepon. Jadi kayak HP-nya itu tuh dibanterkan kayak gitu loh volumenya Mbak Bu Besti. Jadi biar kalau saya telepon itu mereka denger kayak gitu. Terus majikan kedua juga gitu. Jadi yang ngajarin saya untuk naik MRT, terus memperhatikan jalur-jalurnya, terus cara naik KUD, THSR, kereta super cepat itu, kalau dari tempatnya Pak Bos ke tempatnya stasiunnya itu bagaimana, itu semuanya yang ngajarin Pak Bos. Terus cara ngajarin keluarnya exit berapa itu semuanya Pak Bos. Jadi pertama kali saya libur, saya itu didudoi sama Pak Bos petanya stasiun di Taipei sana, ditudoi, ini nanti kamu ke sini, belok sini, belok sini, belok sini. Jadi kamu keluar dari sepurnya itu, kamu beloknya ke sini, terus naik tangga, terus ngetap yoyokat, terus kemudian kamu jalan ke pojokan sini, terus nanti beli tiketnya di sini, terus didelepkan karcisnya itu, terus kamu naik eskalator, naik sini, pokoknya ditudoi semuanya. Jadi saya catat. Terus kemudian begitu saya keluar dari rumah, langsung saya delok itu catatannya. Oh ini menggoknya ke sini. Oh ini naik tangga. Oh ini harus ngelebokkan kartunya. Oh ini harus ngetit. Oh ini harus ndulek ini. Kayak gitu. Jadi saya nurut semua perkataannya Pak Bos. Terus pulangnya itu saya dijemput Mbak Bu Besti. Jadi pulangnya kan saya ngebis dari Taichung ke Taipei itu ngebis. Karena ini karena waktu itu bukan ini. Karena waktu itu tuh pertama kalinya saya ngebis dari Taichung ke Taipei kayak gitu. Dan saya itu tidak tahu jalannya keluarnya kemana. Kalau naik MRT itu harus jalan kemana kayak gitu, nggak tahu. Jadi begitu turun dari bus, belum sampai turun dari bus itu saya sudah menelpon Pak Bos, saya hampir sampai kayak gitu. Dan Pak Bos bilang, nanti kalau kamu turun dari bis, kamu diam di situ, jangan gerak, biar saya yang cari kamu kayak gitu. Soalnya kalau kamu yang cari saya, nanti kita cari-carian, golek-golekan kayak gitu. Jadi kayak gitu. Di majikan lihat saya yang ketiga juga seperti itu. Alhamdulillah sekali ya Allah, selama di Taiwan dapat majikan yang baik semuanya. Oke, sekarang waktunya ini men-spill belanjaan saya. Seperti yang Mbak Bu Besti tahu, saya belanja di Don Donki. Ini adalah Sekisui, Kose Sekisui. Kemarin itu saya menjajal ini yang versi kecil-kecil kayak gitu, itu cocok. Terus kok saya pengen, soalnya ini apa itu? Yang bolong-bolong di kulit itu apa namanya?
pori-pori saya itu kan gede-gede ya Mbak Besti, yang sebelah sini tuh gede-gede gitu. Terus ini jadi mengecil, terus kayak ada beruntusan kecil-kecil kayak gitu, kayak bukan jerawat tapi kayak beruntusan kecil-kecil kayak gitu loh Mbak Besti. Itu tuh hilang semuanya waktu saya pakai ini. Jadi ya saya meneruskan. Pertamanya saya beli yang paling murah dulu, yang kecil kayak gitu. Pikir saya kalau seumpamanya tidak cocok kan buang, tidak sayang kayak gitu. Harganya murah waktu itu sekitar 400 berapa NT kayak gitu, pokoknya nggak sampai 500 NT. Terus karena cocok ya saya beli yang gede. Ini sabunnya saya sudah punya, terus lotionnya saya punya, terus ini adalah emulsion, pokoknya ya aku lah Mbak Besti. Ini ya kurang lebih sama kayak moisturizer kayak gitu. Ini kemarin harganya kalian delok sendiri di depan. Terus kemarin saya juga belanja di Muji Mbak Besti, Muji. Ini juga Muji bacanya. Ini bahasa Mandarinnya, terus ini bahasa Inggrisnya kayak gitu loh Mbak Besti. Jadi saya kemarin belanja di Muji. Saya beli ini anduk muka. Ini anduk muka Mbak Besti. Jadi saya itu anduk untuk badan, untuk rambut, sama untuk muka itu saya bedakan, karena kalau tidak dibedakan nanti saya jerawatan. Jadi saya gampang sekali kayak gitu loh, makanya lebih kakek rengkek kayak gitu tuh. Segini, ini anduk muka, jadi ini khusus untuk muka, khusus untuk rai kayak gitu. Ini harganya 119 NT. 119 NT itu kurang lebih sekitar 65.000 tuh. Ini anduknya lembut sekali. Jadi kadang-kadang itu saya bingung Mbak Besti, untuk orang yang suka cari muka kayak gitu loh. Saya muka satu saja ngopeninya skincare larang, anduknya larang, terus belum nanti kakek rengkek. Kalau orang yang suka cari-cari muka itu bagaimana mengopeninya ya? Terus kemudian saya lebokkan lagi. Saya beli 2 buat ganti, karena anduk muka saya itu semuanya sudah berodol Mbak Besti. Jadi saya beli 2 biar bisa gantian, kalau satu dicuci, satu dipakai. Terus ini 1 minggu 2 kali saya nyucinya. Jadi biar tetap bersih kayak gitu. Terus kemudian saya juga beli ini. Ini adalah pouch untuk tempat make up kalau seumpamanya pergi-pergi kayak gitu. Jadi kalau libur itu saya cuman bawa cushion, terus bawa lipstick, terus sama tisu kayak gitu, saya lebokkan ke sini itu kan biar lebih ringkas dan rapi kalau dilebokkan tas, biar tidak morat-marit kayak gitu. Ini harganya 190 atau kurang lebih sekitar 95 NT, hampir 100.000. Larang sekali ya, di Indonesia ini dompet emas ini gratis, jadi beli emas gratis. Terus terakhir saya beli ini Vino. Ini saya belinya di depannya Uniqlo, murah sekali, 100 berapa kemarin, nggak sampai 170 kayaknya. Terus saya delok di Don Donki, ternyata di sana lebih mahal, 199. Jadi ya saya selamat beli di sono. Oke, udah itu aja Mbak Besti yang paling larang ini. Beginilah, padahal niatnya cuma dolan, tapi ya begitu, berentek sembarang barang. Oke Mbak Besti, terima kasih sudah mendengarkan ocehan saya, terima kasih sudah menemani saya kemana-mana online. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.